Halo sahabat laundry, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Kali ini saya ingin bicara tentang kebodohan para pemilik laundry. Kebodohan-kebodohan yang pernah saya lakukan sebagai owner dari outlet-outlet laundry. Kebodohan-kebodohan ini pasti menggelikan untuk diingat, tetapi mungkin jadi pelajaran berharga juga untuk teman-teman yang baru mulai masuk di dalam prosesnya, sehingga untuk mencegah hal-hal bodoh yang pernah saya lakukan itu Anda lakukan. Izinkan saya sharing beberapa hal ya. Jadi paling tidak 3 hal dulu yang saya sharingkan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kebodohan saya sebagai owner laundry adalah karena kurangnya persiapan waktu mulai. Saya kurang memahami terutama hal-hal yang berkaitan cara-cara menangani komplain kalau ada persoalan-persoalan. Sehingga kalau Anda mendapat misalnya pegawai yang tidak jujur, yang kemudian membawa lari pakaian-pakaian tertentu yang dimiliki oleh customer, dan customer Anda harus menghadapi komplainnya. Nah, saya tidak punya wawasan mengenai itu, saya tidak punya pengalaman mengenai itu, sehingga ketika hal itu dulu awal-awal terjadi, saya harus melakukan penggantian yang kalau saya pikir-pikir luar biasa ya. Jadi mereka mencuci dengan harga mungkin 30-45 ribu per kilo, 30-an lebih pieces ya. Tetapi dengan satu kehilangan saya harus menggantinya jutaan rupiah. Tapi itu biaya yang harus saya bayar dalam proses belajar karena saya bodoh. Saya kurang melakukan persiapan belajar khususnya cara-cara menangani komplain customer. Itu salah satu saja ya. Jadi yang pertama adalah kurang pengalaman, kurang persiapan untuk menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan relasi dengan pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah saya kebodohan yang lain adalah yang saya juga amati dari beberapa orang yang bahkan kemudian meninggalkan bisnis laundry sesudah tahun pertama berjuang dan akhirnya mundur adalah karena mereka kurang punya teman untuk bertanya. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis khususnya, perniknya itu mereka tidak punya teman untuk bertanya. Sehingga pegawai-pegawai mereka juga bingung. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa dihindari kalau kita bisa ikut dalam komunitas-komunitas, kita bisa ikut dalam asosiasi, himpunan, atau apapun. Intinya yang memungkinkan kita punya teman, cukup kawan untuk bertanya. Walaupun juga harus diperhatikan ya, kita bertanya dalam komunitas, dalam grup-grup itu hati-hati. Hati-hati dalam arti orang kadang menjawab itu jawaban yang tidak melihatnya dalam tanggung jawab. Artinya mereka jawab begini. Tetapi kalau Anda melakukan itu, resikonya Anda yang tanggung jawab loh ya. Jadi akan berbeda kalau Anda memiliki apa yang saya sebut yang kadang dalam aspek bisnisnya saya sendiri menempatkan diri sebagai coach ya, untuk memberikan insight, untuk memberikan masukan secara lebih bertanggung jawab tentang apa yang semestinya dilakukan gitu. Itu berbeda ya. Tapi secara umum kita perlu punya kawan lah. Kalau tidak itu kebodohan kedua. Di samping kebodohan kurangnya persiapan waktu mulai untuk menangani persoalan. Jadi sudah 2 ya. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak memiliki daftar kontak nama-nama orang yang mungkin bisa membantu kita ketika masalah teknis muncul. Sejumlah masalah teknis, hal-hal yang sederhana. Setrika uap misalnya tidak berfungsi baik. Misalnya kalau Anda memakai setrika uap untuk 2 mata setrika, tapi tahu-tahu kalau dipakai 2 langsung jarumnya turun, hanya 1 yang berfungsi. Nah ini persoalan teknis, Anda mesti punya. Apalagi kalau boilernya, airnya kotor di situ, kalau Anda tidak menggunakan filter air. Di semua outlet saya menggunakan filter air ya. Jadi kalau hal-hal teknis seperti itu juga misalnya, apalagi kalau teknis yang berkaitan dengan mesin ya, idealnya janjinya para penjual mesin garansi begini. Tetapi Anda harus lihat kalau dikatakan garansi itu ada itemnya. Coba lihat list yang digaransi atau yang tidak digaransi supaya Anda tidak kecewa. Karena saya pikir tadinya ya karena saya bodoh ya, masih belum dalam tahap belajar kan semua orang bodoh. Jadi saya pikir kalau garansi ya semua dijamin, tapi ternyata tidak. Yang tidak dijamin dengan yang dijamin itu juga bisa sama banyaknya. Nah ini perlu Anda ketahui. Jadi
Anda perlu punya kontak-kontak kalau masalah-masalah teknis muncul, gitu ya. Ini kita belum bicara soal manajemen, keuangan, software dan sebagainya. Jadi kalau saya share di sini, saya bilang saya harus akui bahwa dalam proses saya belajar, saya mulai dari kebodohan dan kemudian saya mendapat teman lambat demi lambat, banyak kawan-kawan yang generous, yang baik hati, menolong dan sebagainya, sehingga ini tumbuh bersama. Dalam industri ini selalu saya mengatakan kalau kita tumbuh bersama selalu lebih indah. Kalau kita tumbuh bersama, bisnis kita bangun bersama, ada persaingan dalam arti tertentu, tetapi juga ada kerjasama yang baik, itu selalu lebih indah. Sukses bersama selalu lebih nikmat, bukan? Sukses sendiri, ya sukses orang hutan ya, sukses Tarzan ya. Saya tidak tertarik dengan model seperti itu. Saya kira sukses bersama itulah yang paling nikmat untuk bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini. Jadi 3 itu ya, kurang persiapan menangani komplain-komplain pelanggan, yang kedua kurang kawan untuk bertanya, dan ketiga tidak punya nomor kontak teknisi. Coba hindarilah dari kebodohan-kebodohan owner laundry seperti saya, maka Anda akan maju lebih hebat dari saya. Itu sharing saya kali ini. Kalau Anda suka dengan sharing-sharing saya, Anda bisa klik subscribe, Anda juga bisa klik like dan lonceng. Anda bisa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan di channel ini, dan Anda bisa menyebarkannya kepada keluarga, sahabat, handai tolan yang mungkin memerlukan informasi ini, sehingga kita bisa terus berbagi bersama, memajukan industri laundry, juga memajukan perekonomian Indonesia lewat jalur-jalur sederhana, bisnis-bisnis mikro yang kita mulai dengan hati yang gembira. Kita maju bersama. Itu dulu kali ini. Sampai ketemu lagi di Bina Tuku Sharing Session